Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Lutfia dengan NIM 220404502019 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dan video kali ini saya akan membahas mengenai perilaku verbal, perilaku nonverbal, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konseling. Dan mari kita simak penjelasan mengenai materi tersebut. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu perilaku verbal, yang dimana perilaku verbal adalah ekspresi komunikasi manusia yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan emosi kepada orang lain. Baik, itu dia penjelasan perilaku verbal yang sudah saya sampaikan. Dan video selanjutnya yaitu praktek dari perilaku verbal. Mau tahu merasa terganggu dengan caramu bicara belakangan ini? Yo, maaf Pena kalau tersinggung kok. Kenapa kok merasa begitu? Tadi waktu diskusi langsung memotong pembicaraanku, baru nadamu tuh agak kasar sekali. Yo, maaf nah karena mungkin terlalu terburu-buru kak. Tapi sering kak memang merasa frustasi sama topik yang tidak menarik ya menurutku. Tapi nada bicaramu itu saya rasa tidak menghargai, Kak. Ya minta maaf Kak Paina, nanti bakalan lebih perhatikan cara bicaraku dan coba Kak untuk lebih sabar dan mungkin bisa Kak hargai pendapat orang lain nanti di masa akan datang. Terima kasih. Dan kurasa penting untuk kita saling menghargai dan komunikasi dengan cara yang lebih baik. Baik, itu dia praktek perilaku verbal ya. Sekarang penjelasan dulu dari perilaku nonverbal yang dimana perilaku nonverbal ini merujuk pada ekspresi komunikasi manusia yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan. Atau seperti juga postur tubuh, intonasi suara, dan penggunaan ruang fisik. Perilaku nonverbal ini seringkali memberikan informasi tambahan yang melengkapi atau memodifikasi pesan yang disampaikan secara verbal dan dapat memberikan wawasan yang dalam tentang perasaan, niat, dan keadaan emosional seseorang. Meskipun tidak diucapkan dengan kata-kata, perilaku nonverbal ini memiliki kekuatan komunikatif yang besar dalam memengaruhi persepsi, respon, dan interaksi antar individu. Ini memainkan peran penting dalam berbagai konteks, mulai dari komunikasi interpersonal sehari-hari hingga situasi profesional, politik, dan budaya. Dengan memahami dan menginterpretasikan bahasa tubuh dan ekspresi nonverbal, individu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, memperdalam hubungan sosial, dan memahami dinamika komunikasi yang kompleks dalam berbagai situasi. Nah, itu dia penjelasan mengenai perilaku nonverbal. Dan video selanjutnya itu praktek dari perilaku nonverbal. Kak bilang merasa terganggu Kak sama perilakumu tadi. Kenapa ya tadi? Waktu tadi diskusi cuek sekali ke saya. Ekspresi wajahmu kelihatan sekali tidak peduli sama matamu yang lain, terus Gino perhatikan. Yo kak, maaf tidak sadar kak, mungkin karena banyak sekali kupikir. Tapi merasa seperti pendapatku tidak menghargai, baru itu perdebatan tak tidak menganggap serius Ki. Ya minta maaf kak kalau merasa begitu kok, sebenarnya aku hargai sekali pendapatmu. Mungkin bisa kok coba kasih sedikit respon atau gerakan tubuh yang kasih lihat kalau dengar lawanmu, biar itu komunikasi tak lebih lancar. Ya makasih banyak Pena atas saranmu, nanti bakalan aku coba. Terima kasih karena mengerti kok. Yakin kan kalau bisa sesuaikan, nanti bisa kok berkomunikasi dengan lebih efektif dengan lawan bicara. Nah, penjelasan yang ketiga ini yaitu mengenai komunikasi verbal ya, tidak jauh beda lah ya dengan perilaku verbal dan perilaku nonverbal sebelumnya.
Nah, komunikasi verbal ini adalah proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi melalui penggunaan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, yang merupakan cara utama di mana manusia berinteraksi berbagai pengetahuan dan membangun hubungan sosial. Dalam komunikasi verbal, kita dapat menggunakan bahasa yang terdiri dari kata-kata, kalimat, dan struktur bahasa lainnya untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Proses komunikasi verbal mencakup berbagai aspek, termasuk berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Komunikasi verbal memungkinkan individu untuk menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, atau instruksi kepada orang lain, serta memungkinkan pertukaran ide, diskusi, atau debat tentang berbagai topik. Dengan memahami dan menguasai komunikasi verbal, individu dapat memperkuat hubungan interpersonal, mempengaruhi orang lain, dan mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Nah, itu dia penjelasan mengenai komunikasi verbal ya. Untuk prakteknya, mari simak video selanjutnya. Weh, kenapa itu kau kalau bicara kok begitu sekali? Tidak sekali kalau bicara. Astaga, jangan mau kau mulai lagi. Aku tuh yang bilang apa yang ada di pikiranku. Menerima atau tidak cara bicara aku bukan urusanmu. Tapi aku tahu cara menyakiti perasaannya orang. Ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan pendapatmu tanpa harus kau menyakiti perasaan orang lain. Ya, yang tahu Ji, kau biar apa sensitif sekali Joko. Tapi tidak bisa kau juga pura-pura jadi orang lain. Tapi bukan masalah pura-puranya, tapi tentang menghormati perasaan orang lain dalam komunikasi. Dia berhenti, Min, tidak ada waktu untuk diskusikan sekarang. Begitu kok kau selalu lari dari masalah. Udah heran ya, kau tidak pernah bisa menyelesaikan masalah yang baik. Nah, kita sudah berada di tahap terakhir. Yang tahap terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal. Tidak jauh beda lah ya dengan penjelasan ketiga tadi. Nah, komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan, emosi, atau informasi melalui ekspresi tubuh, gerakan, intonasi suara, dan bahasa tubuh tanpa menggunakan kata-kata. Yang dimana ini melibatkan gangguan isyarat fisik, seperti kontak mata, senyuman, atau gestur tangan, serta elemen-elemen nonverbal lainnya, seperti postur tubuh, atau ekspresi wajah, atau jarak interpersonal. Komunikasi nonverbal ini seringkali memberikan konteks tambahan dan nuansa emosional yang mendalam dalam interaksi manusia, memungkinkan kita untuk menyampaikan perasaan, maksud, atau niat tanpa menggunakan bahasa lisan atau tertulis. Dengan memahami dan menginterpretasikan bahasa tubuh dan ekspresi nonverbal, individu dapat meningkatkan pemahaman dalam komunikasi interpersonal, memperkuat hubungan sosial, dan merespon dengan tepat terhadap situasi sosial yang beragam. Nah, itu dia penjelasan mengenai komunikasi nonverbal, dan untuk praktek dari komunikasi nonverbal yaitu terdapat di video selanjutnya. Nggak bisa kan terus menerus abaikan ini bahasa tubuh yang kasar sekali begitu. Masuk bagaimana ya? Kalau bicara Ki, kau sering menggelikan kepalamu atau malah sembarang melihat. Oh, jadi sekarang lu kritiki gaya komunikasiku? Bukan itu maksudku. Mau toh biar bagus komunikasi kita, perhatikan mereka juga kalau bicara. Oh, terus begitu, kau harus ikuti. Bukan itu yang dimaksud, tapi mau kak bisa saling mendengarkan sama menghormati pendapat satu sama lain. Iya, baik-baik. Tapi jangan kok berharap kalau bakalan berubah kak cuma karena mengeluh kok. Udah aku minta aja kok untuk berubah, tapi supaya bisa Ki mencoba memperbaiki memahami satu sama lain kalau berkomunikasi. Nggak terasa ya, kita sudah berada di akhir video. Dan buat yang nonton dari awal hingga akhir, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai perilaku verbal, perilaku nonverbal, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal.
penjelasan keempat ini sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan hampir sama atau bahkan sama, tetapi mungkin prakteknya mungkin agak sedikit berbeda. Jadi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak, dan saya Nur Lutfia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau bahkan terdapat kesalahan-kesalahan materi di video sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.